Halo kawan UGM. Hai kawan UGM. Selamat datang kembali di UGM Podcast. Jumpa lagi di UGM Podcast. Yoi, ini kayaknya setiap hari kita bahagia terus ya. Kayaknya tamu-tamunya datang itu luar biasa semua ini Mbak Astrid. Apalagi di bulan-bulan ini kita tuh lagi apa ya? Lagi banyak yang daftar sekolah. Bonding-bondingnya kan sama Iya mahasiswa sih, benar, gitu. benar. Baik yang baru mau masuk, apa yang lagi KKN, apa yang lagi liburan. Yes, pokoknya semua serba-serbi mahasiswa ini kayaknya lagi seru-serunya di bulan Juli ya. Benar. Nah ini apalagi euforia mau PPSMB juga kalau di UGM nih. Oh iya, berarti ini mau ngobrol sama maba pasti kan? Iya, maba. Jarang-jarang kita ngundang maba ke sini. Bener, iya aku juga baru sadar loh di podcast kita tuh kayaknya kita baru sekarang deh ngundang maba untuk kita ajakin ngobrol-ngobrol. Dan tentunya kalau kita undang ke sini tuh pasti dia inspiratif. Betul, gitu. betul. Nah kita sudah kedatangan di studio podcast UGM ada salah seorang mahasiswa baru UGM tahun 2023 yang ini diterima ini di jurusan teknik geodesi. Ya, ada kemarin juga sempat jadi bahan banyak perbincangan di medsos karena sempat diposting gitu ya sama salah satu, dulu dia pernah kita undang podcast juga, salah satu gitu. dosen favorit saya juga itu. Bener. Ya. Sudah ada di studio podcast ada Mas Riza di sini. Halo Mas Riza. Halo Mas, halo Mbak. Halo. Ini kita baru pertama ketemu ya sama Mas Riza ya. Iya, baru pertama ketemu langsung mau kita ajak ngobrol-ngobrol agak serius gitu ya. Enggak. Tapi serius. aku penasaran gimana perasaanmu diterima di UGM? Perasaannya ya pastinya senang banget. Nggak nyangka gitu bisa keterima, apalagi salah satu UGM ini kan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Ya nggak nyangka sih, seneng plus nggak nyangka gitu perasaannya, campur aduk gitu. Itu di UGM. Kalau di teknik geodesinya itu pilihan keberapa? Kalau pilihan geodesinya itu pilihan pertama. Pilihan pertama, iya betul, pilihan pertama. Dan kamu diterima di pilihan pertama itu? Iya betul. Dulu lah jalur apa? SNPP sekarang namanya. Oh, SNMPTN undangan berarti iya ya, betul dulu betul ya? yang lewat jalur rapot. Keren tuh. Hebat. Iya. Fakultasnya teknik geodesi pakai jalurnya rapot. Tapi kamu sebenarnya pengen masuk UGM tuh udah cita-cita kamu dari dulu atau ya udahlah UGM aja gitu? Ya kalau masuk UGM cita-cita hampir semua pelajar di Indonesia kayaknya ya. Asik. Dan ya saya cita-citanya di UGM emang dari mulai masuk SMA sih. Mulai SMA saya udah visioner ya berarti kamu ya. Tapi bagus, udah merancang kan artinya gitu, udah benar-benar prepare ya. Dari SMA nyari-nyari info-info tentang universitas gitu, tentang kuliah-kuliah. Oh yang terbaik ya salah satunya UGM gitu. Dan enak kan udah di Jogja, saya kan SMA-nya juga SMA 3 dulu, SMA 3 Jogja. Nah udah deket, enak, udah terbaik lagi di Indonesia. Jadi ya saya tujuannya kalau bisa di UGM gitu, kalau bisa, tapi pas waktu SMA dulu gitu. Oke, kamu ini nggak sih istilahnya tuh kalau dulu tuh zaman aku mau daftar nih keterima di UGM tuh, ya aku senangnya tahun minta berapa ampun. tuh? Aduh udah lama nggak usah dibahas. Tapi tuh wah itu senangnya luar biasa. Apalagi kampus UGM tuh kampus paling gede kan, favorit juga. Betul. Pesaingnya banyak loh. Kamu seoptimis itukah dulu? Pernah bayangin nggak sih gitu, terus akhirnya ada nih di titik ini aku benar-benar jadi bagian dari UGM bentar lagi gitu. Dulu sih waktu kan online kan, saya masuk SMA online pas pandemi online, dan saya memang tujuannya ngejar yang jalur rapot itu sebenarnya. Jadi saya belajar terus untuk nilai rapot yang bagus. Terus di awal kelas 12 itu saya awal kelas 12 itu optimis gitu, bisa nih kayaknya masuk UGM lewat jalur rapot gitu. Tapi kelas 12 semester 1 akhir itu kan ada perubahan peraturan dari Menteri Pendidikan. Nah, perubahan itu besar-besaran dan saya langsung ngedown banget itu pas itu, langsung nggak percaya diri, bisa nggak ini. Terus saya sempat malah bilang ke orang tua saya, ya ke ayah saya gitu, katanya kayaknya nggak jadi di UGM deh gitu katanya. Sempat ini pesimis berarti. Iya, pesimis banget. Soalnya ini peraturannya diubah besar-besaran gini dan nilainya kayaknya nggak cukup deh untuk masuk UGM gitu.
pesimis banget dan ya udahlah, ya udah kamu coba dulu aja gitu katanya, jalanin dulu aja. Dan ternyata ya memang akhirnya bisa nyampe sini sih dengan rintangan-rintangan, halangan-halangan yang banyak gitu. Alhamdulillah. Tapi waktu itu sebenarnya yang bikin kamu sempat gak pede itu apa sih Riza, selain apakah hanya nilai ataukah persaingan atau apa? Ya pertama sih peraturannya kan berubah sekarang. Sekarang kalau dulu itu SNMPTN namanya itu kan cuman pakai mata pelajaran yang khusus saja, misalnya IPA kayak biologi, kimia, fisika dan lain-lain. Yang linear gitu lah. Iya, betul. Kalau sekarang namanya SNBP itu semua mata pelajaran kecuali muatan lokal gitu, kayak bahasa Jawa gitu. Nah, kan saya nggak tadinya kan dari kelas 10 satu SMA itu kan ngejarnya cuman yang materi yang IPA saja IPA gitu aja, ya. nggak semuanya, nggak PKN, nggak olahraga gitu kan. Iya. Nggak saya kejar. Nah, ternyata kok malah yang dipakai yang itunya semuanya ya, betul. Oh, jadi di titik itu kamu ngerasa bahwa aduh, aku prepare-nya udah yang linear aja nih, sempat mikir kayak gitu gitu. Oke. Nah, ini menjelang PPSMB kayaknya ini beberapa hari lagi kamu akan PPSMB. Persiapan apa yang udah kamu lakuin nih? Persiapan mental sih, persiapan mental. Ya, persiapan kayak fisik apa ngelihat. juga Iya, kayak ngelihat tariannya juga kan, PPSMB kan ada tarian-tariannya itu. Harus hafal ya? Iya. Ya itu sih paling cuman baru lihat, soalnya infonya belum diberitahu ke mahasiswa baru gitu. Ya, jadi mungkin gak cuma buat Riza ya, tapi buat semuanya aja. Siapin fisik itu juga penting, karena kan PPSMB gak cuma 1 hari ya, itu akan berhari-hari dan nanti di puncaknya mungkin itu yang akan lebih banyak membutuhkan ketahanan fisik. Jangan lupa, jadi jangan cuma mental aja. Yes, betul. Dan juga persiapan tugas-tugasnya juga biasanya ini akan rilis beberapa saat lagi, itu juga harus dikerjakan juga oleh teman-teman maba. Semangat. Oh iya, Riza, kalau boleh nanya nih, kemarin kan waktu kita baca gitu ya tentang story kamu di postingannya Pak Made Andi, kita sebut aja lah beliau Made Andi. Hai Pak Made Andi gitu. Itu kan mohon maaf, kamu sempat cerita kalau ada permasalahan tentang keluarga gitu, betul, kan. Betul. Kemudian akhirnya kamu juga memberanikan diri untuk berjuang mendapatkan UKT 0. Itu tuh keren banget gitu. Kamu mungkin bisa nggak cerita gimana sampai, kalau kamu nggak keberatan ya mungkin kamu bisa cerita gitu gimana kemarin sampai akhirnya kamu bisa dapat UKT 0. Oke. Yang pertama sih yang masalah keluarga. Emang dari udah lama sih masalah keluarganya itu, dan ya puncaknya itu pas 2022 kemarin, pas sebelum saya masuk ke UGM, pas masih berjuang itu. Nah terus ya cerai lah ya di sekitar bulan Juli itu sudah keluar akta cerainya. Lalu ya itu tadi kan saya bilang ke ayah saya, kan saya sama adik sama ayah jadinya tinggalnya. Nah, terus bilang yang pesimis tadi, ya kayaknya nggak bisa deh ke UGM, jadi maaf gitu kan nggak bisa ke UGM gitu. Terus bulan November kemarin ayah meninggal, terus ya kacau lah pokoknya, semuanya kacau. Padahal saya itu kan belum keterima itu, jadi kata-kata terakhir saya ke ayah itu nggak bisa masuk UGM gitu. Di pikirannya ayah itu udah nggak bisa, pokoknya gitulah terakhirnya. Dan nggak bisa membuktiin pas saya masih ada gitu, ternyata bisa loh ini masuk UGM gitu. Nah terus ya saya akhirnya tinggal sama ibu, masih di Jogja. Terus ya diskusi tentang masalah kuliah ini. Terus akhirnya saya ngambil geodesi di UGM dan alhamdulillahnya keterima. Terus di bulan apa ya kemarin, pokoknya pengumuman UKT itu, padahal saya sudah mengajukan semua dokumen-dokumen yang diperlukan, sudah submit gitu. Saya pedenya, wah ini semoga aja nggak dapat UKT unggul gitu. Soalnya ayah saya sudah meninggal dan ibu cuman ibu rumah tangga gitu. Nah terus pas pengumuman UKT, lah kok saya dapat unggul gitu. Terus wah panik dong, UKT unggul pas itu di geodesi 11 juta kalau tidak salah. Nah 11 juta. Nah terus tindakan pertama saya telepon Bimo teman saya.
teman saya. Nah terus soalnya Bimo itu bapaknya itu dosen di teknik mesin. Nah tindakan pertama telepon Bimo, Bim ini aku kok dapat UKT unggul ya, padahal ibuku nggak, cuma ibu rumah tangga, ya aku udah meninggal jadinya nggak punya penghasilan gitu. Oh iya sebentar, tak tanyain bapakku dulu. Nah dia tanya-tanya terus ngasih solusi, coba kamu ke sekretaris departemen atau ketua departemen di geodesi. Oh iya Bim, terus kamu bisa nggak bantu aku gitu, bantu nemenin gitu. Oh iya, kamu selalunya kapan Bim gitu. Nah nyari waktu luang bersama. Nah sebelum ke departemen, ke sekretaris departemen sama ketua departemen itu sudah ada banding, forum banding, G-Form banding untuk UKT. Nah terus saya tanya Bim, ini udah keluar ini caranya, keluar G-Form. Oh yaudah kamu isi itu dulu, nanti tak tanyain bapakku lagi gitu. Terus besoknya Bimo chat lagi, katanya bapakku mending kamu langsung ke departemen aja, ketemuin sekretaris sama ketuanya gitu. Terus ya udah saya besoknya ketemuan sama sekretaris departemen geodesi sama ketua departemennya. Nah akhirnya saya ngobrol di situ. Katanya saya dapat UKT unggul karena pihak departemen itu nggak percaya kalau kayak seorang manusia tanpa penghasilan tuh loh, terus hidupnya gimana. Nah tapi nyatanya memang seperti itu adanya gitu, nggak bohong kan, banyak yang bohong gitu kan ya. Nah saya ceritain, terus kehidupan sehari-hari gimana kalau nggak punya penghasilan gitu kan, masih nggak percaya gitu ya. Kalau saya dulu sama ayah memang hidupnya dari utang ke utang gitu, dari gali lubang tutup lubang gitu. Soalnya ayah kerja tapi belum ada bayarannya, belum turun itu loh. Tahu kan ya. Nah terus ya dari utang ke utang sambil nunggu bayarannya turun. Oh ya udah gitu, udah disuruh pulang. Terus saya mampir ke Indomaret bentar, terus ditelepon mama. Kak, kan manggil saya kakak. Kak gimana itu tadi ngomong sama orang UGM-nya gitu. Udah tadi mah, tapi gimana hasilnya? Udah berapa sekarang UKT-nya? Oh belum Kak lihat gitu, belum Kakak lihat. Coba bentar Kak lihat dulu sambil masih teleponan itu, nge-refresh semester. Terus oh alhamdulillah 0 mas, sekarang udah 0 rupiah gitu. Gak sampai 1 hari 24 jam udah langsung berubah ya? Cuman berapa menit doang itu langsung. Habis dari situ kan mampir Indomaret. Nah di Indomaretnya itu udah langsung diubah. Udah langsung berubah gitu ya. Bukti ya bahwa UGM sebenarnya sepeduli itu juga sepeduli gitu loh ya, dengan teman-teman calon mahasiswa baru. Betul. Itu dengar-dengar juga katanya kamu dapat bantuan dari teman-teman alumni geodesi juga ya? Iya betul, dapat laptop itu betul. Gimana sih ceritanya Dek? Kan ceritanya kemarin saya di kontak Pak Andi, Pak Imade Andi itu, saya suruh ketemu, Riza bisa ketemuan enggak? Saya mau nulis cerita ini gitu. Nah saya ketemuan lah di UC Resto. Nah terus cerita-cerita kayak tadi. Nah terus akhirnya besoknya diposting di Instagramnya Pak Made Andi. Nah rame kan ya, itu rame. Terus ya saya dihubungi banyak orang, diberi ya bantuan seperti itu, tawaran bantuan. Nah terus siangnya itu kan nguploadnya pagi, siangnya itu saya ditelepon Pak Made Andi lagi. Riza, ini ada alumni yang mau ngasih laptop gitu. Soalnya saya cerita juga, soalnya nggak punya laptop kan, mau untuk kuliah ini kan butuh laptop gitu. Lagi nyari-nyari gitu. Ternyata ada yang mau ngasih laptop gitu. Oh ya udah Pak, terima kasih. Gimana nanti Pak ininya untuk prosesnya gitu ya. Oh ya nanti saya hubungi lagi, dan nanti habis podcast ini mau ketemu Pak Made Andi untuk melanjutkan proses-prosesnya. Nggak tahu seperti apa ya. Baik banget sih alumni UGM mau ngasih laptop gitu yang dibutuhkan. Luar biasa loh. Cukup emosional mendengar cerita Riza dari tapi tadi. itu salah satu buah keberhasilan kamu juga. Ini buah perjuanganmu juga loh, itu dapat laptop akhirnya, dan perjuanganmu juga membuahkan hasil, akhirnya kamu UKT 0 juga gitu loh. Alhamdulillah. Apa yang pengen kamu sampaikan ke UGM nih? Untuk UGM terima kasih banyak gitu, terima kasih sudah mau mendengar penjelasan saya untuk berjuang mendapatkan UKT 0
Dan terima kasih lah sebesar-besarnya untuk saya bisa akhirnya kuliah di UGM dan mengejar cita-cita saya selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih juga untuk semua pihak yang udah bantuin Riza ya. Betul. Iya. Ya harapannya semoga mungkin ya saya berharap mungkin setelah podcast ini tayang mungkin ya ada lagi gitu mungkin yang akan membantu Riza ya, dan tentunya teman-teman yang mungkin membutuhkan ya itu biar bisa tetap berkuliah di UGM dan tentunya bisa mengejar cita-cita sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Riza tadi gitu ya. Terus kalau misalnya nih aku tuh penasaran pengen nanya sama kamu, kalau misalnya seandainya kemarin kamu kan udah nemuin nih ke kepala departemen ya ditemuin, terus sama sekdip juga ya. Iya betul. Kalau misalnya nih UKT kamu kemarin turun tapi nggak 0, kira-kira kamu lanjut gak? Kalau lanjut, ini kan masih dibayang-bayangan ya. Kalau lanjut mungkin gimana ya? Lanjut dulu kali ya. Cari utangan misalnya gitu, cari utangan untuk melanjutkan di semester 1 dan nanti di semester kedepannya saya berjuang lagi untuk mendapatkan KIP kuliah atau bidik misi gitu. Masih saya perjuangkan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dan tidak mampu, ya mau gimana lagi gitu, emang harus mungkin ini jalannya gitu, nggak kuliah lagi. Luar biasa. Riza, kamu ini ya tetap semangat Semangat. ya. Iya. Ini aku tuh berharap banget loh, semoga ini yang dengerin juga dapat inspirasi Yes, gitu, bahwa betul. meskipun dalam keadaan seperti ini dia tuh bahkan gak kepikiran gitu untuk undur diri karena nanti pasti akan ada jalan. Tapi itu benar banget, jadi UGM itu membuka kesempatan beasiswa banyak banget ya. buat kamu semua. Baik yang levelnya nasional dari perusahaan maupun yang internasional pun Iya. UGM insya Allah nanti menyediakan. Mungkin untuk Mas Riza nanti bisa update terus Memanfaatkan itu. memanfaatkan. Oke, baik. Betul. Nanti kontak Ditmawa, dan Ditmawa nanti punya database beasiswa banyak sekali, nanti bisa. Iya benar. Ya, Mungkin kita bisa juga sambungkan. diinfoin nanti sama teman-temannya Oke, yang siap, kuliah gitu. Betul. Tapi di luar itu Riza, teknik geodesi, kamu mungkin lulus jadi geodet gitu ya, mungkin Iya, atau betul. ya jadi dosen mungkin bisa. Tapi cita-cita terbesarmu apa setelah lulus dari teknik geodesinya UGM? Kalau untuk ini baru rencana ya, kalau habis lulus S1 teknik geodesi ini mungkin saya mencari beasiswa untuk lanjut ke luar negeri S2 di Amin, ya Amin. Allah. Ya. Belajar sekolah sungguh-sungguh ya, Betul. supaya bisa sampai ke situ lagi. Oke. Soalnya ada cerita soalnya kalau S1 untuk kerjaan sekarang kurang gitu katanya. Untuk dapat pekerjaan yang maksimal dan optimal harus lanjut ke S2 dan S3 untuk mendapatkan jabatan yang cukup untuk membiayai hidup di zaman sekarang seperti itu. Oke, ya semoga bisa lah ya. Kayaknya untuk seorang Riza ini, wah sosoknya Kita luar amini. biasa. Amin, Kita amini semoga bisa cita-citanya sampai S2 di luar negeri, bahkan mungkin S3, kalau bisa sampai profesor. Amin. Besok di amin. UGM juga kalau bisa ya. Amin. Terakhir nih mungkin pengen nanya buat Riza, kamu ada nggak pesan buat kawan UGM yang mungkin lagi dengerin podcast kita, mungkin sedang ada di situasi yang sama kamu, kasih semangat, minta tipsnya juga. Oke. Untuk semua orang lah ya, semua orang ya, kalau kamu ada masalah jangan langsung putus asa gitu aja. Soalnya di balik masalah itu selalu pasti ada jalan keluarnya gitu. Soalnya kan ya Tuhan nggak mungkin ngasih masalah di luar batas kemampuan hambanya seperti itu. Jadi pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi untuk kamu. Tuhan itu pasti sayang, jangan suuzon lah sama Tuhan, harus husnuzon sama Tuhan. Pasti ini yang jalan terbaik untuk kamu gitu. Setuju banget. Terus juga pesan juga nih buat kawan UGM yang mungkin sedang berjuang, Bismillah UGM 2024. Bismillah UGM. Ya, isinya komen-komennya itu gitu Nah semua ini tadi gitu ya. apa yang diceritain sama Riza itu bisa jadi inspirasi. Artinya Yes. ketika kamu mau capai ke goals itu, dimulai dari awal kamu tuh harus tahu ya. Kata dia Betul, bilang betul. dari kelas 1 Mbak aku Iya. udah nyiapin untuk nilai-nilai ini aku Bagusin. bagus-bagusin. Iya, betul, gitu. betul. Beneran loh terbukti. Dan bener, gitu. jadi jalan itu nggak selalu mulus, itu yang mungkin bisa saya tangkap dari podcast ini ya. Selalu ada rintangan di tengah jalan, atau mungkin bahkan hampir menuju finish itu juga ada rintangan. Jadi usahakan rintangan itu kita bisa lewati ya. Kita punya teman-teman yang bisa saling support, kita punya
ya katakanlah orang-orang terdekat kita yang bisa saling support juga. Jangan sampai kita hanya berjuang sendiri tapi juga bisa minta bantuan ke teman-teman atau orang lain. Iya, UGM juga. Gitu ya. UGM juga ingat ya, UGM juga membantu banyak banget untuk kita semua. Jadi teman-teman tinggal bisa ngulik aja Iya, informasinya ya kayak Riza tadi, mungkin salah satunya upaya-upaya bisa dicontoh lah. Betul, perjuangan-perjuangan yang dia lakukan oleh Riza ini patut dicontoh juga, ini luar biasa. Oke, terima kasih Kak UGM, ini kita juga apa ya istilahnya emosional juga ya untuk Iya, di episode hari kali ini ini. cukup menguras emosional, Ya, apalagi tapi ini- tetap fun. Yes, Semoga betul. lebih banyak Riza-Riza yang lain dengan semangat yang sama, dengan Betul. prestasi yang lebih bagus Yes. atau paling tidak sebagus Riza lah. Yes, dan Thank you ya. fun fact-nya juga ini Riza mahasiswa baru pertama yang kita ajak ke podcast kayaknya. Semoga ya. besok makin banyak ya yang bisa menginspirasi yang Yes. kita undang ke sini. Betul sekali. Untuk itu Kak UGM, terima kasih sekali sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman setiap podcast UGM yang mendengarkan. Dan jangan lupa juga kalian untuk share di semua platform media sosial kalian kalau kalian merasa bahwa podcast ini perlu didengar oleh banyak orang dan biar kita juga makin semangat produksi podcastnya. Yes, betul sekali. Sampai Riza, berjumpa. terima kasih ya. Terima kasih, Sampai Riza. jumpa. Bye-bye.